Nah, ini Rudi sekarang orang itu tidak menerima lagi pengajaran yang sehat. Mereka senang dongeng-dongeng isapan jempol. Tahu nggak dongeng-dongeng isapan jempol? Patung Maria terbang ke langit. Patung Maria menangis. Gunakan video ini sebagai dasar kalau orang Katolik menyembah Bunda Maria. Nah, Edis mempertanyakan ini, RK. Di mana dalilnya? Di mana dasarnya? Sungguh sangat berat sekali, saudara-saudara. Ini orang-orang Katolik menyembah patung, di mana murid-murid Yesus menyembah patung Bunda Maria. Di mana murid-murid Yesus dan Yesus menyembah patung Bunda Maria? Tunjukkan dalilnya, tunjukkan dasarnya. Yang harus kita dengarkan itu, yang harus kita jadikan sebagai otoritas, ya, yang di atas yang tinggi, itu Tuhan Yesus atau Romo. Mana lebih tinggi, Tuhan Yesus atau Romo? Kalau misal nih, Tuhan Yesus bilang A, Romo bilang B, kira-kira yang harus kita dengar yang mana? Udah siapin sono data, nanya gua. Bentar ya, gua juga buka data. Apaan ya? Sabar Endang. Di tap-tap layarnya teman-teman ya, di tap-tap layarnya, di share-share-nya. Kita baru saja mulai live teman-teman ya. Silakan. Oke, tentang Allah ya. Lu beta tampung semua besong punya pertanyaan. Yang Islam itu silakan DM ke Nandar. Nandar tanyakan ini ke RK. Nandar tanya. Kita diskusi tentang kealahan. Silakan. Lo harus berani fair-fairan sama gua, Ndang. Kalau sesat bilang sesat, kalau tidak bilang tidak, Ndang ya. Ya. Lo mau pakai argumentasinya Edis juga boleh. Silakan, boleh. Ya. Argumentasinya Edis, pertanyaannya Edis pakai sekalian, pakai. Sekalian suruh Edisnya gabung sama lo 2 versus 1 sama gua. Sofiatul gabung sama lo 3 versus 1 sama gua. Saifuddin 4 versus 1 sama gua, kagak apa. Nggak usah sombong ah. Gua kagak sombong. Katolik itu tidak geser sedikit pun, teman. Saya kasih tahu. Kami punya dokumen lengkap kok. Ngapain kami harus takut dengan kalian? Aduh. Sama halnya ketika kalian, saya tidak berani menafsirkan Al-Quran kalian di luar daripada tafsir-tafsir seperti Ibnu Katsir, Jalalain, Al-Bagawi. Ya, pencet lagi, masih tunggu cari data kan? Bukan cari data. Suruh Edis ke sini. Sekarang orang itu tidak menerima lagi. Cah, mulai simpan argumentasi Edis, Cah. Dia terbang ke langit. Tuannya si Nandar sekarang Edis, teman-teman. Ya, Kita mulailah. Dah, kita mulai yuk. Ustadznya Nandar sekarang tuh Edis, teman-teman. Sosok yang diidam-idamkan, dikagumi, ya Allah. Ya Allah, Yakob Daniel ini siapa nih? Oh, saya kira Rabi Yakob. Memang sih, memang. Sekarang yang Islam ini banggakan sekali sama Edis nih ya. Aduh, kasihan ini kalian ini ya.
Kiai Edis gitu kan, kiainya Nandar gitu. Kiainya mana kasih keras di sebelah Don Nandar. Masa PKPK nggak Udah, kuat ayo. di sebelah. Udah diem ah. Kalau PK. Udah, jangan sampai kalah debat fokus udah didukung Edis, kalah debat, kalah PK lagi. Yang Ya. pendukung Edis itu ke sebelah, jangan ke sini. Najis buat saya. Sana kalian. Ya aku nanya nih ya. Dan langsung ajakin. Sabar dulu, kita pakai waktu biar teratur. Biar Ya, diskusinya terarah. Gua juga mau masukin ke YouTube. Boleh. Dua mau Iya, mau silakan. guys. Ya, siapa duluan? Kamu duluan lah, sok. Udah belum? Nah, ini Rudi sekarang orang itu tidak menerima lagi pengajaran yang sehat. Mereka senang dongeng-dongeng isapan jempol. Tahu nggak dongeng-dongeng isapan Udah. jempol? Patung Maria terbang ke Pencet. langit. Patung Maria menangis. Kita ini lagi debat. Ayo kita sembah patung Maria. Nandar, kita mau debat nih Nandar. Matikan dulu. Iya ya. Jangan kayak anak kecil. Ya, kamu dulu. Ya. Kamu duluan, kamu yang Kamu nantang dulu. saya. Silakan bernarasi. Bluetooth disconnected. Ya sabar ya. Kamu jangan ini ya. Jangan tersinggung ya. Jaga ujung guys, ujung guys. Ujung. RK. Edis. RK. Sabar. Ini pertanyaan saya. Close dulu nih. 5 menit, Belum 5 apa menit. udah? Nah. Udah gua close lah, gak apa-apa, gua close. Ya udah kelas. Lu close dulu lah ini. Teman-teman, serangan Edis kita pakai yuk. Oke, kita pakai. Kiai Edis. Yuk, Protestan ngumpul di sini yuk. Kita hadapi Katolik yuk. Kita kolaborasi. Tuh, yang pendukung Edis tarian tuh. Si Nandar Edis. ajak kolaborasi tuh. Yuk, pendukung Edis. Yuk. Oke Nandar, Kita silakan bantu Nandar. Edis yuk. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Kembali saya berdiskusi dengan RK setelah sekitar kurang lebih 1 tahun kita tidak pernah diskusi ya. Kali ini berdiskusi membahas terkait ketuhanan. Membahas ketuhanan ini kita sering, tetapi dalam kesempatan kali ini saya akan membahas apa yang Edis tanyakan, apa yang Edis nyatakan di setiap live dia yang sudah 1 minggu ini tidak pernah lagi membahas Islam, tetapi membahas Katolik. Tentu ini juga bukan untuk mendiskreditkan Katolik, tidak ya, karena banyak orang Katolik yang baik, banyak orang yang Katolik yang santun. Tetapi di sini hanya untuk mengungkap sebetulnya apa yang diyakini oleh orang Katolik tanpa mendiskreditkan orang Katolik. Saya hanya mempertanyakan apa-apa saja yang ditanyakan oleh teman-teman Protestan. Buat teman-teman Protestan, Herder Edis, yuk kita dukung live ini. Oh, ala kadalah. Baik. RK, si Edis ini pernah mempertanyakan konten kamu, ya, di mana konten kamu ini di sebuah paroki ada prosesi atau ritual di mana anak-anak di sini menyembah patung Bunda Maria. Nih ya, tuh lihat ada patung Bunda Maria, anak-anak sambil tuh sujud. Nah, Edis menggunakan video ini sebagai dasar kalau orang Katolik menyembah Bunda Maria. Nah, Edis mempertanyakan ini RK. Di mana dalilnya? Di mana dasarnya? Sungguh sangat berat sekali saudara-saudara. Ini orang-orang Katolik menyembah patung, di mana murid-murid Yesus menyembah patung Bunda Maria. Di mana murid-murid Yesus dan Yesus menyembah patung Bunda Maria? Tunjukkan dalilnya, tunjukkan dasarnya. Silahkan, Anda sungguh sangat nekat yang nyata. Itu yang ditanyakan Edis. Oke, itu saja RK. Mana? Silakan, waktu saya pakai. Habiskan ini. Nggak apa-apa, maksudnya kamu pakai waktu saya. Silakan jawab. Teman-teman jangan buat kita es dingin gini juga dong teman-teman. Wah, banyak orang Protestan dukung aku. Terima kasih Herder Edis sudah Oke, mendukung baik, saya jawab. menghadapi. Ya, silakan. Ya.
Jadi shalom buat kita semua. Semoga kabar kita dalam keadaan sehat selalu dan kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, jadi pertanyaan Nandar ini ya memakai si statementnya Edis ya. Saya sudah katakan kepada kalian, saya sudah bicara kepada kalian, tunjukkan satu dokumen gereja orang Katolik menyembah berhala. Dokumen gereja Katolik, pembuktian itu ada di kalian. Ketika orang Katolik sujud kepada ikon, apakah orang Katolik menyembah berhala? Jikalau demikian, pembuktian ada di kalian. Pembuktian bukan ada di saya, bukan ada di gereja Katolik. Tunjukkan dokumen gereja Katolik yang memerintahkan untuk menyembah kepada ikon-ikon. Nah, ini saya tunjukkan ya, ikon ya. Saya tunjukkan, ini saya nggak bisa ini, kasih apa dulu kan? Teman-teman, saya lagi tunjukin data nih, ya. Ini dalam Katekismus Gereja Katolik 2132 ya. Ya, 2132. Penghormatan Kristen terhadap gambar tidak bertentangan dengan perintah pertama yang melarang patung berhala, karena penghormatan kita diberikan kepada suatu gambar menyangkut gambar asli di baliknya. Ini menurut Basilius. Dan siapa yang menghormati gambar menghormati pribadi yang digambarkan di dalamnya sesuai Konsil Nicea. Ya. Jadi orang Katolik dalam Katekismus Gereja Katolik, dokumen gereja ini tidak pernah menyatakan menyembah patung, tidak pernah. Ya, jadi tuduhan itu tidak benar. Sangat-sangat tidak benar karena tidak ada perintah dalam dokumen Gereja Katolik untuk menyembah berhala terhadap patung. Tidak ada sama sekali. Jadi pembuktian itu ada di kalian. Ketika kalian yang menuduh, kalianlah yang membuktikan. Tetapi saya membuktikan di sini bahwa dokumen gereja Katolik tidak pernah memerintahkan untuk menyembah berhala terhadap patung. Ya, sampai di situ saja dulu. Ya, saya harap kamu mengerti dan kalian semua mengerti. Silakan, saya sudah bantah dengan dalil, Nandar. Kasih keras lagi pertanyaannya dan lebih spesifik lagi. Ingat, Edis itu magisteriumnya para bidat Unitarian, ya, jadi pakai literatur ya. Aku habis. Sebenarnya masih waktu saya nih. Ya sudah, nggak apa-apa, pakai lagi kalau Ya mau. udah, kamulah silakan. Gini, Kamulah silakan. Oke. Tapi itu bukan seperti yang saya tanya, RK. Nih, Ya udah, kamu ulangi tinggal lagi, bantah dong. Selesai. Iya, Ngapain iya. congorongok di sini? Ya jangan emosi dong. Gitu aja emosi. Terima. Nah, RK, kamu nggak menjawab pertanyaan Edis, Tuan Guru Edis. Ya, nih Tuan Guru Edis mengatakan apa, RK? Ada patung. Habis, kalau Anda seorang Katolik, apakah Anda harus sujud-sujud begini kepada patung? Kalau saya ikut pengalaman saya ya, kalau saya sujud itu bukan saya sembah patungnya, hati saya dan pikiran saya itu ke Tuhan Allah yang saya sembah. Ya, kalau berarti sujud ke menghadap atau ke arah Tuhan yang disembah, tapi di hadapannya patung Maria gitu ya? Iya, ada patungnya di situ. Tapi kan kita sudah diarahkan ke Bunda Maria, bukan ke patungnya. Imam atau romo pastor itu ngomongnya Bunda Maria, bukan ngomong patung di depan kita gitu. Oke, baiklah. Yang penting saya sudah memberitakan Kak Nota ya. Masalah begini. Sebenarnya sekarang tuh tinggal kita pilih. Kita mau percaya kepada Injil atau percaya kepada Romo. Begini, saya mau tanya dulu. Begini. Nih pertanyaannya. Menurut Anda nih Kak Nota, ya. Yang harus kita dengarkan itu, yang harus kita jadikan sebagai otoritas, ya, yang di atas yang tinggi, itu Tuhan Yesus atau Romo? Mana lebih tinggi, Tuhan Yesus atau Romo? Tuhan Yesus. Oke. Kalau misal nih, yang mana? Tuhan Yesus. Itu yang harus kita jadikan sebagai otoritas, ya, yang di atas yang tinggi, itu Tuhan Yesus atau Romo? Mana lebih tinggi, Tuhan Yesus atau Romo? Tuhan Yesus. Oke. Kalau misal nih, Tuhan Yesus bilang A, Romo bilang B, kira-kira yang harus kita dengar yang mana? Tuhan Yesus. Oke, baik. Nah, pertanyaannya kembali lagi ke yang tadi tuh. Pernahkah Tuhan Yesus maupun murid-murid daripada Tuhan Yesus memerintahkan untuk menyembah patungnya Maria?
Tidak ada perintah seperti itu. Tidak. Tidak ada. Lalu itu- ada. Oke, aku pertanyaannya udah dijawab sebetulnya nih. Adakah Yesus dan murid-murid Yesus menyuruh membuat patung Bunda Maria dan menyembah patung Bunda Maria? Silakan RK, waktu saya pakai nggak apa-apa. Saya cuma mau pertanyaan satu singkat, jelas padat, kamu jawab. Silakan. Ya, itu aja. Mm-mm. Oke, baik. Ya, ini pertanyaan Edis ya, Tuan Guru Edis bertanya kepada orang Katolik tadi, katanya nggak ada katanya. Menurut kamu gimana? Silakan. Oke, saya Jawab jawab. pertanyaan Tuan Guru Edis. Oke, saya jawab ya. Nandar sudah panggil Edi sebagai tuan guru ya. Iya, dalam hal ini Tuan Guru dia. Kalau debat Islam beda lagi. Diam. Silakan. Nandar, kamu udah tahu lawan saya licik gitu. Kamu udah tahu pengalaman kamu berdebat dengan saya ini licik. Kenapa saya bisa menerima kamu berdebat dengan saya gitu kan? Kamu udah tahu saya ini licik, Nandar. Kenapa kamu masih sorong diri ke saya? Oke, saya jawab. Diam. Jadi Islam sudah sepakat dengan Edis nih, teman-teman. Ya, oke. Poin pertama, ya. Dokumen Gereja Katolik tidak pernah bilang pastor itu ditinggikan dan lain-lain lalu kita menyembah pastor dan lain-lain. Tidak. Nih, tapi kau perhatikan. Katekismus Gereja Katolik nomor 2096. Tindakan pertama, kebajikan penghormat kepada Allah ialah penyembahan. Jadi orang Katolik tidak menyembah pastor, berhala kepada pastor. Orang Katolik tidak menyembah latria kepada Maria. Orang Katolik tindakan penghormatan dan penyembahan itu kepada Allah. Nih, Katekismus Gereja Katolik. Sesuai dengan apa? Ulangan 6 ayat 13, Lukas 4 ayat 8. Itu jelas. Nah, sekarang poin berikutnya terkait dengan patung, ya. Apakah ada ayat dalam Alkitab? Oke, kita pakai kitab Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Yesus ini kan sungguh-sungguh manusia, ya kan? Kalau dia sungguh-sungguh manusia, tentunya memiliki lukisan. Tadi di Katekismus Gereja Katolik sebelumnya mengatakan bahwa kita tidak menyembah lukisan itu atau patung itu, tapi sosok pribadi di dalam atau di balik dari patung itu. Ya. Nah, sekarang adakah? Yes, ada. Galatia 3 ayat 1. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, hai orang-orang Edistarian yang bodoh, atau hai orang-orang Endang Sunandar yang goblok, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan? Lukisan ini bisa 3 dimensi ya, dengan terang di depanmu, karena Yesus ini sungguh-sungguh manusia. Beda dengan junjunganmu, Undang. Kalau ditanya junjunganmu itu sungguh-sungguh manusia enggak? Sungguh-sungguh manusia katanya. Jadi pengikutnya Edistarian ini udah kayak Kadrun, teman. Edis dan pengikutnya ini udah kayak Kadrun. Ya, menganggap Yesus itu bukan sungguh-sungguh manusia. Pernyataan itu sama dengan Sopiatul yang menganggap bahwa Yesus itu bukan sungguh-sungguh manusia. Ya. Jadi sama dengan Kadrun 11-12. Kalau junjunganmu sungguh-sungguh manusia, Ndang, tentunya punya lukisan sama seperti Yesus. Makanya saya nggak tahu tuh junjunganmu itu manusia atau bukan, Nandar. Sehingga nggak bisa dilukiskan gitu. RK. Jangan potong dong, ini waktu saya. Habis waktunya habis. Enggak, pertanyaan Edis, pertanyaan Tuan Guru Edis Kok bukan belum- begitu RK. Kok belum apa-apa udah kejang-kejang sih. Enggak, Diam waktu dulu. habis. Ini waktu Pertanyaan saya Tuan- loh. Waktu habis RK. Pertanyaan Tuan Guru Edis itu apa? Dijawab. Sabar, ini waktu saya loh. Jangan Ya, jangan lah. gitu loh. Ya ada ya. Kok Ya, belum dah. apa-apa udah kejang-kejang sih. Iya ya. Dewasa lah kalau diskusi, Ndar. Jangan kayak diskusinya kemana-mana gitu. Jadi Kadrun dengan Edis ini sudah sekongkol sebenarnya. Jadi jangan tuduh RK yang sekongkol. Antara Kadrun dan juga dengan Edis itu sekongkol mereka, teman-teman. Pasti ya. Jadi pertanyaan saya sudah saya jawab menurut
Katekismus Gereja Katolik. Pembuktian itu ada di kalian. Buktikan dokumen Gereja Katolik, bukan. Jadi gini, betul kata Romo Patris, kalian yang membuat definisi, kalian pula yang memberikan pertanyaan sesuai definisi kalian yang tidak sesuai dengan apa yang diimani oleh Gereja Katolik. Gitu. Ya, makanya saya bilang, ketika kalian mengatakan orang Katolik menyembah berhala, atau kalian mengatakan orang Katolik menyembah Maria, pembuktian itu ada di kalian. Coba buka dan buktikan di mana dokumen Gereja Katolik yang memerintahkan untuk menyembah Bunda Maria. Saya minta itu. Barulah kita bernarasi. Kami punya magisterium, kami punya literatur. Ya kamu juga harus punya literatur. Membuktikan bahwa kami ini menyembah Bunda Maria atau menyembah patung atau menyembah berhala terhadap patung. Saya sudah tunjukkan dalam otoritas Gereja Katolik, dalam katekismus Gereja Katolik. Itu kan jelas bahwa kami tidak menyembah kepada patung-patung dan lain-lain, menyembah berhala ya. Tapi kami penghormatan ikon terhadap ikon 2132, Katekismus Gereja Katolik 2132. Nandar, junjungan kamu itu manusia atau bukan? Kalau manusia, kenapa nggak ada lukisannya? Udah sama kayak Edi Starian aja nih. Silakan Nandar, jangan tantrum lah. Belum, waktunya udah. Udah, saya kasih, silakan. Itu Ya. aja, diskusi, saling menerima pendapat, saling Baik, menghargai, pakai literatur. Sehat, kita Perintah belajar dari mana? diskusi lebih baik. RK, teman-teman kalahkan si itu dulu. Aku jadi ngembun nih, nggak bisa. Teman-teman, tunjukin video. kasih ngembun teman-teman, kasih ngembun Aduh, teman-teman. jangan Kasih ngembun dong. teman-teman, kasih ngembun teman-teman, biar dia nggak bisa buka data. Biar dia nggak bisa buka data teman-teman. Ini waktu aku jangan ngomong. Tuan Guru Edi Sidabutar mengatakan begini RK. Itu ajaran yang sudah selalu kami ikuti sejak Iya, dari dulu. mana asal muasal? Ini nih. Baik. Nah, pertanyaannya kembali lagi ke yang tadi itu. Adakah, pernahkah Tuhan Yesus maupun murid-murid daripada Tuhan Yesus memerintahkan untuk menyembah patungnya Maria? Tidak ada perintah seperti itu. Tidak ada. Nah, lalu itu perintah dari mana? Itu ajaran yang sudah selalu kami ikuti sejak Iya, dari dulu. mana asal muasal ajaran itu? Ya, kami mengenal itu, tata cara itu dari gereja, itu aja. Iya, asal usulnya dari siapa itu? Bukan dari Yesus, bukan dari murid-murid ya? Iya, bukan. Bukan. Terima kasih atas pengakuannya. Jadi kita sudah tahu ya teman-teman ya, bahwa ini saya harus konfirmasi nih, karena banyak orang-orang dari pihak tetangga sebelah RT 6 ya menuduh ketika saya memberitakan kebenaran, menuduh saya menyembah patung. Padahal saya bilang, oh tidak, kami tidak melakukan seperti itu. Yang melakukan seperti itu RK dan teman-temannya. Oh, RK. Oke RK. Tuan Guru Edis mengatakan di mana dasarnya, di mana dalilnya kalian menyembah patung Bunda Maria? Ya, bukan katekismus. Kan yang ditanyakan Tuan Guru Edis adalah di mana Yesus dan para murid Yesus mengajarkan hal demikian. Bahkan Kefa sang batu karang adalah paus pertama Katolik. Itu di mana mengajarkan menyembah patung Bunda Maria, di mana membuat patung Bunda Maria. Jadi Tuan Guru Edis bertanya apa, jawaban kamu katekismus, katekismus, katekismus. Tuan Guru Edis bertanya tentang apa yang dilakukan Yesus, apa yang dilakukan oleh para murid Yesus, bukan tentang katekismus Gereja Katolik. Kamu berbeda, apa yang ditanya Tuan Guru Edis dengan jawabanmu itu bertolak belakang. Nah, jadi kamu jawabannya harus tepat. Siapa yang ngajarkan 12 murid Yesus yang termateraikan itu, siapa yang ngajarin menyembah patung Bunda Maria? Itu yang ditanyakan Tuan Guru Edis. Oke, saya tambahin lagi, kan ini waktu saya, ini waktu kamu yang dipakai sama saya. Satu lagi ya. Ntar Esra Soru. Sabar ya, Esra Soru. Mana Esra Soru?
Esra Soru tuh, ada tuh. Oke lah, gak apa-apa. Oke, gue ya. Iya ya. Enggak gua, itu kan waktu lu. Gimana sih lu? Belum selesai itu kan. Belum waktu lu yang selesai. kasih. Oh, Iya. silakan. Satu lagi. Silakan. Oke, Tuan Guru Edis mengatakan Yesus Raja Sorga. Iya, Yesus Raja Sorga. Bunda Maria Ratu Sorga. Apakah Bunda Maria berdosa? Tidak berdosa. Padahal ajaran Paulus mengatakan bahwa setiap manusia itu adalah berdosa. Upah dosa adalah maut. Di mana dalilnya Bunda Maria itu masuk sorga? Di mana dalilnya Bunda Maria itu masih hidup? Di mana dalilnya kalau Bunda Maria itu suci tanpa dosa? Itu yang dikatakan Tuan Guru Edis yang sampai sekarang belum ada orang Katolik yang mampu menjawabnya. Bahkan Esra Soru pun di Facebooknya mengatakan hal yang serupa. Romo Patris dan Romo Cape dikomentari oleh Esra Soru itu salah. Karena di dalam Alkitab sudah jelas dikatakan bahwa setiap manusia yang lahir ke dunia ini membawa dosa asal atau original sins. Silakan RK jawab, waktu saya pakai. Baik. Jawab pertanyaan Tuan Guru Edis. Jangan kamu menjawab berdasarkan katekismus. Jawab berdasarkan apa yang diajarkan murid-murid Yesus yang 12. Silakan. Diam dulu. Oke. Jadi memang betul ya teman-teman ya. Sesuai dengan masalah ikonoklasme itu ya. Di mana yang betul-betul tidak suka dengan ikon-ikon itu adalah Saracen ya. Ya. Dan ketika kalian menyerang masalah ikon-ikon, berarti kalian sepaham dengan Saracen, artinya sepaham dengan Kadrun. Sama tuh teman. Ya. Nah, Nandar, kau dengar baik-baik Nandar ya. Makanya masalah kemarin saya sambungkan masalah beberapa hal ya. Jadi jangan potong. Terkait dengan masalah kami harus hormat kepada pengajaran para pastor kami, itu berdasarkan pengakuan dari Ignatius dari Antioquia, itu murid dari Rasul Yohanes, bilang apa? Taatlah kepada para pemimpinmu karena nyawamu ada di tangan mereka. Makanya gereja Katolik itu tidak terpecah-pecah Nandar. Pengajarannya betul-betul suksesi apostolik. Ya, betul-betul punya satu mandat, satu gembala, satu kandang. Ya, betul-betul kami di situ Nandar. Makanya kenapa Edis dan juga teman-temannya ini terpecah-pecah? Ya, terpecah-pecah. Kenapa terpecah-pecah? Karena tidak punya otoritas. Tidak punya otoritas sehingga apa? Pendeta saja mereka mau hina. Pendeta saja mereka goblok-goblokin. Ya. Karena apa? Udah nggak bisa Nandar. Gereja Katolik itu kau bilang katekismus gereja Katolik katekismus. Ya jelas kami pakai KGK. 3 tungku dalam gereja Katolik itu jelas, kitab suci, tradisi suci, dan magisterium gereja. Ini 3 tungku dalam gereja Katolik. Karena ada beberapa hal yang ada contohnya Tritunggal secara eksplisit di dalam Alkitab tidak ada. Tetapi ada di mana? Katekismus gereja Katolik, tradisi suci, magisterium, kita bisa buka di situ sejarah gereja tentang kata Tritunggal secara eksplisit. Makanya saya katakan, ketika kau menolak kata Tritunggal secara eksplisit, kau juga jangan pakai Alkitab karena Alkitab itu rumusan konsili bapak-bapak gereja. Tritunggal rumusan konsili bapak-bapak gereja. Makanya saya katakan Nandar, kalian ini sudah 11-12 dengan Edis ini 11-12. Kemudian berikutnya Nandar. Makanya saya bilang pelajari ketika berbicara tentang Ratu Sorga. Ratu Sorga ini kan berbicara tentang apa Nandar? Berbicara bukan Yesus itu punya istri Bunda Maria, bukan seperti itu. Ini pemahaman orang yang cetek, yang tidak belajar sejarah dan tradisi dengan baik. Ya, Edis itu kan bodoh, tidak sekolah, sama kayak kau Nandar, bodoh.
Jadi kebodohan kalian itu 11-12. Maria Ratu Sorga, berarti Yesus punya istri, yaitu Bunda Maria, itu kan bodoh. Makanya gini, berbicara tentang Ratu Sorga, Nandar, itu berbicara... Waktu habis, RK. Sabar, Nanti gampang lagi. saya selesaikan Waktu dulu. habis. Saya Ya, waktu selesaikan habis dulu. itu. Iya, nanti kamu juga kalau mau berlebihan juga nggak apa-apa. Ya oke, silakan. Selalu aja, jangan diskusi kayak dulu, Nandar. Saya malas sih. Capek, Nandar. Kita udah tua, Nandar. Ya, pencet. Ya. Berbicara tentang Ratu Sorga, itu bukan berbicara Yesus punya istri Bunda Maria, bukan begitu, Nandar. Tidak seperti itu pemahaman gereja Katolik. Makanya tanyakan kepada gereja Katolik. Ya, Bunda itu dikatakan Ratu Sorga, Bunda itu sebagai sang raja, ini memiliki dasar teologis. Karena Yesus adalah raja Israel dari keturunan Daud dan raja alam semesta, ya. Secara teologis Maria itu sebagai ibunya. Secara teologis ya, memegang peran penting. Contohnya dalam ranah kerajaan ada pangeran, ada yang namanya ibu suri. Dalam ranah istana kerajaan itu ada ibu suri. Jadi Maria sebagai ibu suri. Makanya dikatakan sebagai Ratu Sorga, bukan Yesus punya istri Bunda Maria, bukan begitu. Itu pemahaman bodoh kayak Edis itu. Tidak sekolah DO 2 kali. Ya, makanya Islam paling senang nih ketika Edis bersuara nih. Saya jawab nih. Maria dikatakan sebagai Ratu Sorga karena partisipasi dalam karya penyelamatannya. Maria dihormati karena peran khusus dalam inkarnasi Kristus, sabda yang menjadi manusia, Nandar. Menjadikannya manusia yang paling dekat dengan Allah. Kemudian Maria dikatakan Ratu Sorga. Ini punya dasar yang kuat, Wahyu 12 ayat 1 dan lain-lain. Ini kita punya paham sejarah, jadi sudah terjawab di situ ya. Ya, kalau lebih dalam lagi ya silakan suruh Edis yang langsung debat dengan saya. Ya, saya punya dasar. Dan kemudian Anda, kenapa? Belum. Sabar dulu. Belum. Sabar dulu. Waktumu sudah 7 menit, RK. Oh, kau jawab dulu tuh. Nabimu itu sungguh-sungguh manusia apa enggak? 2 mawar Edis. Iya. Aduh, teman-teman, ini gambarku jadi buram nih, mau menunjukkan Tuan Guru Edis. Ayo, teman-teman Protestan, dukung. Aduh, ini jadi buram nih. RK. Ayo. Minta dukungan Ini- Edis Tarian Ya. tuh. Edis Tarian tolong dong, biar ini nggak buram ini, kita nunjukin Tuan Guru Edis. Nah, Tuan Guru Edis mengatakan ini, RK. Dengarkan baik-baik ya, RK ya. Sabar. Connected. Nih, ini Tuan Guru Edis video terbaru mengatakan ini. Bilang Romo Maria ke surga? Iya. Dibilang Romo Maria Ratu Surga? Iya. Iya. Ratu Surga Maria, Raja Surga Yesus? Iya. Kalau zaman dulu Romo bisa ngomong apa aja karena orang awam nggak pegang Alkitab. Romo bilang ABC ya kamu mana tahu orang kamu nggak dikasih Alkitab kok. Nah zaman sekarang kita sudah bisa mengakses Alkitab, itu bisa diakses. Jadi pemuka-pemuka agama udah nggak bisa lagi nolol-nololin. Dibilang Romo Maria ke surga? Iya. Tuan Guru Edis sangat luar biasa ya. Ya, jadi pertanyaan Tuan Guru Edis nggak ada yang terjawab oleh RK. Tuan Guru Edis mengatakan dan bertanya, mohon maaf RK, Tuan Guru Edis kan mengatakan gini, orang Katolik menyembah patung Maria ini siapa yang ngajarkan dari kalangan murid-murid Yesus? Kan paus pertama Katolik adalah Kefa atau Petrus. Ada nggak Petrus membuat patung Maria lalu bersujud kepada patung Maria sebagai proskuneo atau sebagai sebuah dulia? Ada nggak? Itu yang ditanyakan Tuan Guru Edis. Tapi RK jawabannya ngalor ngidul. Masa 7 menit nggak bisa jawab itu? Tuan Guru Edis hanya mempertanyakan di mana Yesus dan 12 murid Yesus mengajarkan membuat patung Maria lalu berdulia menghormati dengan cara bersujud mengarah kepada patung Maria. Itu di mana? Oke, itu bukan latria tapi dulia atau proskuneo. Itu Tuan Guru Edis mempertanyakan itu di mana? Kamu nggak jawab. Ya. Makanya Tuan Guru Edis mengatakan ini tadi. Nih, apa yang dikatakan Tuan Guru Edis? Lihat, dengarkan RK.
Dibilang Romo Maria Ratu Surga? Iya. Iya. Nggak ada ayatnya. RK nggak nunjukkan kalau Bunda Maria Ratu Sorga. Tunjukkan ayatnya. Ratu Surga Maria, Raja Surga Yesus. Iya. Iya. Kalau zaman dulu Romo bisa ngomong apa aja karena orang. Oke. Yang kedua. Agak baik. Belum. Gua baru 2 menit dihabiskan semua sama lo. Gak apa-apa. Kemudian yang ketiga, Tuan Guru Edis mempertanyakan tentang dosa asal. Ya. Dosa asal. Di mana Roma 5:12 mengatakan bahwa semua manusia berdosa karena satu orang berdosa. Kenapa orang Katolik mengatakan Bunda Maria itu suci dan dia masuk surga langsung? Itu di mana dalilnya? Jawab, lain ditanya lain jawab. Sabar ya. Ini aku tunjukkan ayatnya. Sebelum kamu aja lama. Roma 5:12. Roma 5:12. Ini Tuan Guru Edis bertanya nih sama kamu, RK. Nih, Bukan kamu. Enggak, Edis ini yang bertanya. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, oleh dosa itu juga demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang. Nah, Tuan Guru Edis mengatakan kenapa orang Katolik mengatakan Bunda Maria langsung ke sorga, sementara Tuan Guru Edis mengatakan Bunda Maria berdosa, dan Protestan juga mengatakan itu. Di mana tunjukkan ayat Alkitabnya? Jangan pakai katekismus. Dari tadi nggak ada jawaban sama sekali. Silakan jawab pertanyaan Tuan Guru Edis. Di mana ayatnya bahwa Bunda Maria Ratu Sorga? Di mana ayatnya kalau Bunda Maria terbang ke sorga? Silakan. Nggak ada ayatnya sama sekali nih. Ya, itulah bedanya Katolik dengan kekristenan lain. Ya, di mana Katolik itu ada 3 pilar. Saya sudah omong. Ya, kitab suci, magisterium, dan juga ya itu tradisi. Saya pikir kamu mengerti di situ, Nandar, tapi memang kamu sepaham dengan Edis tuh. Nah, pertanyaan kamu tadi tuh menarik, Nandar, ya, sangat menarik. Terkait dengan apakah para rasul membuat ikon untuk diduliakan. Itu kan pertanyaan menarik ya, Nandar, ya. Sangat bagus. Nah, ini saya menunjukkan ada. Saya jawabnya ada. Ya, ada. Adanya apa? Ikon yang dibuat dan digambar dan disepakati, ya. Ini di mana kita ini Salus Populi Romani. Oke. Sebuah kisah ya populer di abad keempat, Santa Helena menemukan gambar perawan Maria yang dilukis oleh Santo Lukas. Nih. Jadi Santa Helena menemukan gambar perawan yang dilukis oleh Santo Lukas di atas meja yang dibuat oleh Yesus. Jadi kalau tanya apakah murid-murid melukis lalu sujud proskuneo kepada ikon? Yes, betul. Santo Lukas. Jelas ya jawabannya, ya. Jadi ketika kalian mengatakan bahwa orang Katolik membuat ikon lalu sujud kepada ikon, itu sebuah kesesatan, saya minta kalian sesatkan dulu Rasul Lukas. Sesatkan dulu itu Rasul Lukas, itu disesatkan dulu. Nah, sesatkan dulu Rasul Lukas, karena Rasul Lukas juga buat lukisan itu, lalu dia sujud-sujud di situ. Nah, jelas ya di situ ya, jelas ya. Ya. Lukas mana? Ya Santo Lukas yang menulis kitab Lukas, makanya belajar sejarah. Edis dan juga pengikutnya yang botol-botol ini. Lah saya jawab sesuai data kok. Kalian tanya di mana ada para rasul membuat lukisan lalu ya ini ada nih. Dikasih Coba data itu? kalian diam dulu, jangan Ya, potong. mana itu? Tunjukkan ayatnya.
Makanya kau buka Bunda Maria, ya, penemuan ya dari Santa Helena. Coba kau buka, ada biografinya di situ, ya. Kan jelas di situ ya. Diam, karena Alkitab saya itu terlalu suci untuk saya buang kepada Edis dan pengikutnya. Alkitab saya terlalu suci sehingga saya malas pakai Alkitab untuk saya buang mutiara kepada Nandar dan pengikutnya. Karena apa? Sama seperti saya buang mutiara ke babi. Paham ya? Sampai situ ya. Kalau kalian mau berdebat dengan Nandar, pakailah kitab Saksi Jehovah. Nah, itu kitab itu cocok buat Nandar. Cocok buat Edis. 11-12 mereka tuh, Kadrun dengan Edis tuh, Edis Tarian tuh. Tapi saya suka Nandar. Kenapa saya bilang saya suka? Masalah Ratu Surga sudah saya jawab ya. Saya suka menerima PK-PK ini Nandar. Karena apa Nandar? Saya hari ini menyadari kalau Saracen itu ternyata sepaham dengan Edis Tarian. Ternyata Kadrun sepaham dengan Edis Tarian. Poinnya saya menerima perdebatan ini adalah membuktikan kalau Kadrun sudut pandangnya 11-12 dengan Edis TV dan Edis Tarian. Jelas nih ya. Jadi poinnya sudah dapat Nandar. Bahwa Islam sangat betul-betul mendukung Edis TV. Makanya saya tidak mau banyak bicara Nandar. Cukup, tidak mau banyak buang data. Enggak. Poinnya sudah saya dapat bahwa Islam sepakat dengan Edis TV. Itu. Saya pingin kamu keluarkan statement Nandar. Kami Islam ya mendukung Edis TV. Biar banyak yang record Nandar. Saya mohon, kalau bisa kamu tolong buat ya. Saya minta dengan hormat. Kami mendukung statement-statement Edis TV. Habis. 7 Silakan menit. Nandar. Ayo, bisa yuk Nandar, ayo, bisa yuk. Ya, Bisa ya, yuk. ya, ya. Record ya teman-teman ya, record. Ya, ya. Mana? Bisa yuk Nandar, ayo. Terima. Kita main mata sedikit Nandar ya. Biarkan Tuan Guru Edis yang menjawabnya. Tuan Guru Edis, silakan. Baik. Ini Tuan Guru Edis menjawab. Maka kau pimpinanmu sudah mencium Al-Quran. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubihalahu. Mereka tidak menyalibnya dan mereka tidak membunuhnya, melainkan yang diserupakan. Ciumlah kitabnya itu. Ini, jangan kau bilang ini gambar editan, ini gambar asli nih. Jangan kau bilang edit-editan ya. Jangan. Pimpinanmu sudah mencium Al-Quran. Nah, tuh. Jadi yang sesuai dengan Tuan Guru Edis menjawab, fitnah itu. Justru orang Katolik, pemimpin Katolik lah Paus yang mencium Al-Quran, kata Tuan Guru Edis. Nah, jadi kita di dalam hal ini teman-teman ya, saya hanya mengomentari dan menyepakati beberapa hal yang disampaikan oleh Edis TV. Edis TV mengatakan Alkitab mengajarkan poligami, saya sepakat. Edis TV mengatakan tidak ada kata Tritunggal di dalam Alkitab, saya juga sepakat. Ntar dulu ya, ada nih Tuan Guru Edis. Ntar dulu, Tuan Guru Edis menampilkan di dalam videonya. Ntar ya. Mantap Edis. Pakar ras. Nah ini, RK. Ya pakar. 4 mawar guys. Ya. Nih RK, Tuan Guru Edis bilang gini nih. Yesus itu punya Tuhan. Ya apalagi nih tuh, ini sih ada tulisannya. Poligami dalam Alkitab, itu sepakat kita. Ya, kemudian ada Tritunggal apa nih, enggak kecil di tulisannya nih. Ntar deh. Jadi Tritunggal banyak buang ke tong hal. sampah. Oh iya ini apa nih gitu. Mantap Oh iya memang sih. ini. Keren Nandar. Islam dan Edis bersatu. Poin ke-6. Ini poin ke-6-nya apa? Penyembah patung Bunda Maria tradisi pagan Roma. Penyaliban Yesus adalah perbuatan iblis. Ini Edis, ini luar biasa Tuan Guru nih.
Jadi kan sebetulnya karena sama, makanya Tuhan kami Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Yesus dari Sama dengan Edis peristiwa. ya? Iya, Edis kan sama dengan kami. Edis kan percaya kalau Yesus tidak disalib. Karena penyaliban itu adalah karya iblis. Menurut Edis ya, bukan menurut saya ya. Sama. Sama. Nah, yang jadi pertanyaan gini, Bang. Bang RK ini menjawab tapi nggak ada dasar satupun. Tuan Guru Edis bertanya di mana ayat Alkitab, di mana murid-murid Yesus dan Yesus sendiri mengajarkan membuat patung Bunda Maria lalu menciumi dan bersujud menyembah patung. Ya, RK nggak bisa jawab. Edis Di mantap. mana ayat Alkitabnya kalau Bunda Maria Ratu Sorga? Nggak dijawab. Jawabannya katekismus lagi. Tuan Guru Edis bertanya, di manakah ayatnya kalau Bunda Maria itu bersih dari dosa, sementara Roma 5:12 mengatakan semua manusia berbuat dosa. RK sungguh nekat yang nyata. Ya, RK nggak bisa menjawab pertanyaan Tuan Guru Edis. Edis hanya ingin kamu menjawab dalam Alkitab. Karena ya jangan percaya kepada Injil-Injil yang lain. Jangan percaya kepada pemberitaan-pemberitaan yang lain. Meskipun malaikat sorga yang datang kalau berbeda dengan Injil yang disampaikan, maka tidak boleh kita menerima. Itu perkataan Tuan Guru Edis. Bagaimana RK menyikapinya? Karena dari tadi RK tidak menjawab sesuai Alkitabiah, tetapi RK jawabannya katekismus lagi, KGK lagi, ya magisterium lagi, ya apostolik lagi, harus pakai Alkitabiah. Ya, silahkan RK dijawab pertanyaan Tuan Guru Edis pakai ayat Alkitab. Kenapa Mantap, kamu tidak Nanda. percaya Roma 5:12? Ini saya menyampaikan Tuan Guru Edis, bukan saya. Saya hanya penasaran nih. Bagaimana, apakah Katolik mampu menjawab pertanyaan Tuan Guru Edis? Udah. Ya, silakan jawab pertanyaan Tuan Guru Edis. Nah, sudah tuh kalian dengar teman-teman, karena saya nggak mau buang. Belum waktu. Oh belum. Oke. Waduh, ini nggak ada protestan yang dukung nih. Ayo, teman-teman. Ayo Edis Tarian dukung Nandar. Ayo ke sebelah, jangan di sini. Iya, gimana sih? Kita Oke. dukung Tuan Guru Edis dalam beberapa hal ini. Oke, baik Nandar. Silakan. Mantap sekali Nandar. Ya, mantap sekali. Ya. Poinnya sudah saya dapat bahwa statement-statementnya Edis ya itu didukung sama Islam, dan itu poinnya sudah saya dapat. Ya, saya tidak perlu neko-neko kiri dan kanan lagi, tetapi poinnya sudah saya dapat, di mana Islam, di mana Nandar khususnya, Uniriva dan lain-lain sangat mendukung Edis dan statement-statementnya Edis. Itu poinnya sudah saya dapat. Jadi silakan untuk Edis Tarian, kalian silakan masuk saja jadi Islam sekalian. Saya ingin memberikan tantangan kepada kalian semua, baik teman-teman Islam, saya kasih tantangan ke kalian. Saya akan cari donasi buat kalian kalau kalian sanggup ya memualafkan si Edis Jelangkung itu, karena pendapatnya sudah sama dengan Islam. Ya, saya sarankan mualafkan saja Edis. Edis itu tidak cocok jadi Kristen, tapi Edis itu cocoknya jadi Islam. Ya, jadi poinnya sudah saya dapat. Kemudian poin saya tanggapi. Saya tidak akan menanggapi sesuatu yang sudah saya tanggapi, Nandar ya. Dengan data ya. Saya tanggapi apa hal-hal baru. Terkait Paus mencium Al-Quran, itu bukan penyembahan terhadap Al-Quran dan Allahnya kalian. Ya, saya tadi di awal sudah bilang bahwa Katolik menjunjung tinggi yang namanya kemanusiaan dan lain-lain. Ya, jadi ketika Paus mencium Al-Quran bukan menyembah Al-Quran dan Allahnya,
Tetapi di sini kita belajar dulu masih kecil, zaman-zaman tahun 90-an, 80-an, kita belajar yang namanya PPKN. Pendidikan PPKN. Itu kita belajar ada yang namanya tenggang rasa. Tujuan dari tenggang rasa itu apa? Menciptakan harmoni. Terwujudnya kehidupan bermasyarakat yang berdampingan dengan damai meskipun berbeda pendapat, pandangan, agama, dan kepentingan. Tujuan tenggang rasa adalah mencegah konflik. Jadi paus itu tenggang rasa, mencegah konflik, menghindari perselisihan, perpecahan yang timbul akibat kurangnya kepedulian dan tidak penghormatan terhadap antara individu. Tujuan tenggang rasa itu apa? Mempererat relasi, bukan berarti kami menyembah Allahmu. Membangun hubungan sosial yang baik, sehat, dan penuh rasa saling menghormati. Bukan kami menyembah Allahmu dan Al-Quranmu. Tujuan tenggang rasa adalah keseimbangan sosial. Menyeimbangkan antara kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Tujuan tenggang rasa adalah pengalaman nilai luhur. Apalagi kita di Indonesia, suku, budaya, agama, itulah kekristenan yang sejati. Ya, itulah kekristenan yang sejati. Di sini kan di luar negeri, teman. Jadi dia hujat Islam dari luar. Bagaimana apakah dia memikirkan kesatuan bangsa di Indonesia ini seperti apa? Pancasila kita di Indonesia seperti apa? Ya kan? Dia kan di luar negeri. Itulah hukum kasih. Yang dilakukan oleh paus adalah hukum kasih. Adalah apa? Menciptakan harmoni, mencegah konflik, mempererat relasi, keseimbangan sosial, pengalaman nilai luhur. Itulah hukum kasih. Dia di luar negeri kok. Dia tidak pikirkan Indonesia seperti apa. Ya. Jadi yang teman-teman Islam pun harus menyadari itu. Kalau mau berdebat, berdebat secara baik. Kalau mau berdiskusi, diskusilah secara baik. Janganlah menghujat. Kitab kalian juga mengajarkan, janganlah kamu menghujat ya sesembahan orang lain. Ya, begitu pula kami. Ya, saya pikir Nandar memahami sampai sejauh itu. Beda ketika dulu saya belum jadi Katolik, Nandar. Kamu tahu kelakuan saya kayak gimana ke kalian. Ya kan? Mau saya seperti itu lagi? Ya nggak mau kan? Maka dari itu bersyukur RK sudah di Katolik, lebih tenang menyampaikan. Paham ya Nandar ya? Saya pikir kalian mengerti. Berapa jam lagi nih kita Nandar? Udah, aku satu aja lagi deh. Aku juga Silakan. mau jemput anakku. Baik. Jadi aku kan sudah sepakat di awal. Kalau orang agama dari Kristen yang paling dekat dengan Islam itu Katolik. Maksudnya Katolik itu lebih apa ya, lebih friendly gitu loh, lebih bisa menjaga kerukunan. Karena gini, ini yang aku tahu nih RK ya, tidak pernah ada orang Islam membubarkan gini nih, tidak ada orang Islam, meskipun ada sedikit ya, tidak ada orang Kristen yang mempunyai masalah tentang gereja. Gini, sorry. Saya ulangi nih. Salah narasi. Tidak ada orang Katolik yang bermasalah tentang pembangunan gereja. Ya, kalaupun ada sedikit sekali. Itu kan notabene Protestan. Kenapa? Orang Katolik ini seperti Muhammadiyah punya banyak yayasan pendidikan. Contohnya SMA Santa Maria, SMP Santa Maria, SMP Santo Paulus, banyak lah ya yayasan-yayasan Katolik. Orang Katolik punya uang banyak sebetulnya, tetapi orang Katolik itu lebih mengedepankan hubungan dengan agama lain gitu. Nggak mau dia tuh orang Katolik mendirikan gereja secara sembarangan tanpa izin, itu nggak ada. Padahal orang Katolik punya duit kalau mau bangun gereja sembarangan, membuat paroki ya kan, apa keinian gitu, itu nggak ada. Rata-rata yang membuat gereja liar ini Protestan. Jadi rata-rata umat Islam itu, sabar dulu, ini kan menurut gua, iya kan, nanti bantah juga sama lu. Rata-rata yang bikin gereja liar ini ya Protestan. Kalau Katolik sih menurut aku
mungkin kasusnya ada tapi sedikit banget gitu ya daripada Protestan. Jadi agama Kristen yang dekat dengan Islam, maksudnya friendly lah ya, jarang konflik, itu adalah Islam dan Katolik. Dan debater Katolik juga rata-rata santun. Yang radikal itu cuma si RK. Kenapa si RK radikal? Karena si RK mantan Protestan. Kenapa si Joseph radikal? Karena si Joseph mantan Protestan. Mantan Islam. Protestan. Jadi Mantan makanya- Islam. Sabar dulu. Makanya kenapa yang radikal itu ya bukan Katolik asli dari kecil. Karena kalau Katolik asli dari kecil itu lebih humanis. Kemudian masalah yang kedua, RK. Ada Joseph di bawah. Ada Joseph juga. Mati kau. Joseph Iya, kejar iya. kau mati. Iya, boleh. Joseph kan bilang dia mantan radikal. Ini yang kedua, Tuan Guru Edis mengatakan apa terkait lu RK, lu sama dengan jemaat-jemaat lu, ditanya apa jawabannya kemana. Nah akhirnya Tuan Guru Edis marah ini karena kamu ditanya Alkitab jawabannya katekismus, ditanya Alkitab jawabannya adalah magisterium gereja ya, ditanya Alkitab dijawabnya prosesi apostolik. Nah, bukan itu yang ditanya Tuan Guru Edis. Makanya Tuan Guru Edis sampai marah nih, lihat kemarahan Tuan Guru Edis. Kamu bego, kamu perlu belajar banyak. Yang bego itu yang bego itu yang nyembah-nyembah patung, Mang. Yang bego itu yang nyembah-nyembah patung. Kita jangan ke patung dulu. Itu karena Abang kelamaan nyembah patung. Gimana? Gara-gara Tuan Edis. Oke. Tuan Edis marah-marah. Kamu ditanya apa gak dijawab. Kata Edis, kamu kelamaan nyembah patung. Mohon maaf ya RK, ini menurut Tuan Guru Edis, bukan menurut aku loh ya. Kamu jangan sakit Berarti hati. sama, intinya sama dengan kamu. Kamu kasih Iya, statement kamu beda sama dengan lah. Edis. Ini kan Enggak, Tuan Guru statementmu Edis. sama dengan Edis gitu. Kasih Loh, kok sama? Ini kesimpulannya. menurut Tuan Guru Edis. Ya kasih kesimpulan kalau statementmu sama Islam sama dengan Edis gitu. Baik, saya kasih simpulan dulu ya. Teman-teman, Edis ini dulu sering banget menghujat Islam. Ya, ini simpulan saya ya. Mohon waktu ya, kalau lebih sedikit nggak apa-apa. Simpulan saya, Edis dulu awal-awal kemunculannya di TikTok yang dihujat Islam terus. Ya, nggak pernah mau naikin saya. Kalau naikin saya di-kick sama si Edis Sidabutar. Tetapi saya bersyukur dengan hadirnya Romo Capek, akhirnya Edis kalah debat sama Romo Capek dan Edis berbalik arah. Edis sekarang tidak menyerang Islam. Alhamdulillah. Terima kasih Romo Capek. Tetapi sekarang Edis dendam. Kenapa Edis membahas Katolik? Ini analisa saya. Kenapa Edis sekarang ini sampai 2 minggu, 3 minggu ini membahas Katolik, tidak pernah lagi membahas Islam? Karena saya, dalam hemat saya, Edis ini dendam kepada Romo Capek. Karena dikalahkan debat sama Romo Capek, akhirnya si Edis dendam nih. Wah, gua nih dikalah debat nih. Oh, gue dipremin kalah debat. Akhirnya Edis secara membabi buta hampir 3 minggu ini membahas tentang Katolik. Jadi dengan adanya Romo Capek, akhirnya Edis tidak lagi membahas Islam, tetapi membahas Katolik. Terima kasih kepada Romo Capek. Salam hormat saya buat teman-teman Katolik. Gara-gara kalian, Edis tidak lagi membahas agama kami, tetapi membahas agama kalian. Terima kasih Romo Capek, Romo Patris, terima kasih ya. Terima kasih. Nah. Edis sekarang dukung Islam. Terima kasih, silakan Erga. Apa? Coba ulang yang terakhir, kalimat terakhir Edis sekarang apa? Oh, mau saya tunjukkan nih Erga. Enggak, sabar. Kata-kata terakhir apa? Coba ulang. Sabar dulu. Iya. Ini saya tunjukkan sambil saya. Sabar dulu. Kata-kata terakhir tadi apa, Edis? Nanda, coba ulangi lagi. Sabar, jangan balik ke merah. Yang tadi itu apa? Iya, ini saya ucapkan lagi. Enggak, saya potong. Terima kasih karena Edis membela Islam dengan menampilkan 10 materi ini. Ya, ini membela Islam nih. Yesus punya Tuhan. Ya, ini apa nih? Tritunggal hipostasi hipostasi union dibuang ke tong sampah. Ini kalimatnya sangat sangat Islamik. bukan Islami sih. Islam nggak pernah menghujat Tritunggal ya. Tetapi ini adalah biasanya materi-materi yang kami perdebatkan dengan teman-teman Kristen. Terima kasih Edis, Tuan Guru Edis. Dalam hal ini Tuan Guru Edis. Dalam hal ini kita akan. Terima kasih Edis ya.
Makasih kepada Edis yang sudah tidak lagi membahas Islam, saya haturkan terima kasih. Sekarang Edis sudah tidak lagi menyerang Islam, saya haturkan terima kasih atas hadirnya Romo Capek dan Romo Patris yang sudah menghalau Edis tidak lagi bahas Islam. Waduh, makasih Romo. Makasih Romo Patris, Romo Capek, makasih. Terus lanjutkan ya, jangan akur ya. Oke. Jangan akur ya. Saya ya waktu Ya. terakhir ya. Iya silakan. Oke, baik. Terima kasih Nandar. Mantap sekali ya, kalian sudah mendukung Edis. Berarti tugas kami bertambah sekarang. Ya. Tugas saya Joseph ya, mata pisau. Ya, record nih. Ya, mata pisau, saya Joseph mata pisau. Ya, dan juga teman-teman lain, tugas kami jadi bertambah, jadi ganda karena kita sekarang bukan saja melawan Edis saja dan penyesat-penyesat ini, tapi kita sekarang Jackson ya. Tugas kita sekarang kita melawan Edis, bukan cuma Edis tetapi juga dengan Kadrun, teman-teman. Ya. Jadi tugas kita ini berat, teman-teman. Sekarang tugas kita berat, ya. Ya, tugas kita sangat berat sekarang. Kalau kemarin hanya Kadrun saja kita sangat-sangat ekumenis ya. Tapi sekarang tugas kita melawan berat ini, teman. Melawan Edis, melawan Kadrun. Wah, ini berat, teman-teman. Jadi sokonglah kami ini, teman-teman. Dukunglah kami ini karena ini udah double kill ini ya. Double kill ya. Tapi satu hal Nandar, ketika saya mau menanggapi satu hal ya. Ketika saya tidak bilang semua orang Protestan, saya harus bela karena saya juga dulu pendeta. Dalam arti apa Nandar? Nah, tidak semua Protestan membangun gereja, kita harus mengikuti aturan undang-undang ya. Tidak semua Protestan membangun gereja liar. Kalau mereka bisa bergabung dengan PGI, saya pikir gampang dan mudah mereka untuk mendirikan izin dan lain-lain. Tetapi sebenarnya masalahnya adalah satu Nandar. Mereka sudah buat izin, masalahnya itu di pemerintahan. Pemerintahan mengizinkan atau tidak. Percuma mereka buat surat izin tetapi pemerintahan nggak approve. Pemerintahan sabar jangan potong dulu. Kalau Nandar. sesuai dengan ini pasti di-approve. Jangan Karena potong tidak lah. sesuai kriteria, Oke. tidak semuanya terpenuhi ya pantas ditolak lah, di-reject. Ya, Tidak segala apa. sesuatu itu kan ada SOP, segala sesuatu itu tentunya ada indikator, ya. Dia betul-betul wajib dan pantas untuk didirikan atau tidak itu kan tergantung pada standar pelayanan minimalnya. Ya, saya memahami itu Nandar ya. Ya, jadi hal seperti itu. Jadi oke lah, terima kasih buat Nandar. Ya. Ya. Saya tidak mau Terima berterima kasih Tuan Guru Edis. Oke, sudah menyediakan waktu dan tempatnya untuk berdiskusi. Tapi satu hal, Joseph itu mantan Islam ya, bukan mantan Protestan ya. Oh, Protestan dia. Oh. Diam, saya udah ketemu dengan Joseph, saya sudah lihat keluarganya, saya sudah lihat KTP-nya, jadi nggak usah ini framing ya. Jadi Joseph itu mantan Islam dan dia sendiri bilang dia mantan radikal ya. Mantan Protestan. Ya gue balikin omongan lo, gimana sih ya? Jadi Baik RK, makasih ya. Aku mau jemput anak nih. sabar dulu. Telat. Salib. Udah gampang nanti mulai lagi nanti. Malam juga nggak apa-apa. Oke. Gampang. Makasih. Oke, mantap tuh. Iya, makasih ya. Oke.